Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, jadi di video sebelumnya itu aku sudah memberikan beberapa informasi mengenai kampus aku. Jadi kemarin itu udah aku berikan informasi mengenai sistem perkuliahannya, terus apa saja yang dilakukan selama perkuliahan, entah itu skill labnya, tutorialnya, dan step-step tutorial itu pun udah dijelaskan secara detail di video sebelumnya. Nah, kali ini aku juga bakal jelasin mengenai beberapa informasi mengenai kampus yang mungkin penting bagi kita semua. Buat mahasiswa baru, pernah berpikir nggak sih atau pernah merasa takut awal-awal sebelum benar-benar masuk ke fakultas keperawatan ini, khawatir kalau pelajarannya itu susah, ataupun senior yang garang, atau bahkan dosen yang killer? Nah, kalian nggak usah khawatirin itu semua, karena nanti kita akan beradaptasi dengan sendirinya. Ini ya guys, aku ceritakan dulu bagaimana kehidupan kampus di Fakultas Keperawatan itu dengan real. Karena sekarang kan lagi online kan semuanya, jadi mungkin nggak bakalan jelas benar-benar beda. Nah, gimana dengan kehidupan asli atau nyatanya di Fakultas Keperawatan itu? Nah, jadi guys, di kehidupan nyata kampus itu, kalian akan masuk kuliah di jam 8 pagi. Nah, terus misalnya kalian lagi kuliah pakar, kuliah materi gitu kan. Terus nanti bakalan ada satu dosen yang masuk ke kelas. Nah, mungkin kalian aku jelaskan dulu ya gimana suasana kelasnya dan bagaimana proses belajar mengajarnya. Nah, jadi di dalam kelas itu nanti akan ada dosen menjelaskan materi melalui PowerPoint yang ditampilkan melalui Infocus. Nah, jadi nanti dosen itu menjelaskan, terus mahasiswanya mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh dosen itu. Kalau aku pribadi, itu biasanya aku nggak mencatat yang ada di slide, tapi yang ku catat itu yang dibilang dosen, karena nanti slide dosen itu akan dibagikan ke kita. Jadi yang poin penting yang perlu dicatat itu adalah yang disampaikan dosen, bukan yang ada di slide, karena slide nanti akan kita dapatkan di akhir. Nah, untuk satu pertemuan itu biasanya 2 jam guys, dari jam 8 sampai jam 10. Nah, biasanya tuh kalau di jam 10 itu lanjut ke skill lab, yaitu praktikum. Nah, di praktikum itu sudah aku jelaskan di video sebelumnya bahwa kita wajib memiliki jas lab. Nah, di dalam praktikum ini juga akan ada satu orang dosen yang membimbing kita untuk menjelaskan prosedur tindakan yang akan kita pelajari. Misalnya di tindakan itu kita akan mempelajari mengenai pemasangan NGT misalnya. Nanti dosen itu akan menjelaskan semua prosedur tindakannya itu dari awal, dari persiapan alat, mulai dari orientasi, terus fase kerjanya, gimana tindakan-tindakannya semuanya, sampai ke terminasi, kita pamit ke pasien, itu diajarkan semuanya pada saat skill lab. Nah, setelah nanti dijelaskan dan didemonstrasikan oleh dosen pembimbingnya, nanti mahasiswa akan mencoba langsung dengan peralatan yang sudah disediakan tadi. Jadi pada saat skill lab itu kita diberikan waktu untuk mencoba atau redemonstrasi tindakan yang sudah dicontohkan oleh dosen tadi. Nah, untuk skill lab ini juga biasanya tuh dari jam 10 sampai jam 12, 2 jam juga guys. Nah, jadi jam 12 nanti kita akan istirahat untuk sholat dan makan siang sampai jam 1. Nanti jam 1 siang kita masuk lagi kuliah pakar sampai dengan habis pertemuan hari itu, entah itu sampai jam 3 atau sampai jam 5. Nah, kalau sampai jam 3 berarti kita ada 3 kali pertemuan di hari itu. Tapi kalau sampai jam 5 berarti ada 4 kali pertemuan, karena setiap pertemuan itu biasanya menghabiskan waktu 2 jam. Nah, sebelumnya sudah aku jelaskan mengenai ujian tulis, tapi belum aku jelaskan mengenai ujian skill lab. Nah, jadi guys, untuk ujian skill lab itu biasanya tuh kita akan diujiankan satu persatu ke dalam ruangan tindakan. Nah, jadi di lab itu, nah kita biasanya tuh ujian di ruangan lab. Nah, jadi di lab itu banyak ruangan-ruangan. Nah, jadi guys, pada saat ujian itu kita akan membuat list nama anggota kelompok.
Nah, nanti kita akan dipanggil satu persatu untuk melakukan tindakan yang akan diujiankan, misalnya tadi pemasangan GT. Nah, berarti nanti orang pertama akan dipanggil itu cuma orang itu aja, orang yang dipanggil aja yang masuk ke dalam, terus lakukan tindakan yang sudah dilakukan, yang sudah dipelajari sebelumnya. Itu biasanya tuh kita lakukan langsung di depan dosen ataupun di depan pengujinya langsung. Mungkin buat yang baru dengar sistem ujian kayak gini merasa takut, tapi guys, kalau kita udah pernah ngelakuin sekali itu kita akan mulai beradaptasi dengan sistem yang kayak gitu. Ya walaupun rasa deg-degan waktu kita ujian skillab itu tak akan pernah hilang sampai kita semester berapapun, itu pasti akan tetap deg-degan karena itu memang aura dan suasananya itu emang beda banget guys. Bahkan ada yang sampai nangis loh gara-gara ujian skillab karena saking takutnya, saking khawatirnya, saking paniknya sampai nangis gara-gara mau ujian skillab. Tapi it's okay, kalian gak usah takut karena nanti guys sebelum kita ujian skillab itu biasanya para anggota kelompok itu mereview dulu dari awal sampai akhir tindakan. Itu kayak menghafal atau memahami tindakannya, urutannya seperti apa. Biasanya tuh ada tuh kelompok-kelompok yang memang suka banget nge-review semua materi yang akan diujiankan itu secara lengkap dan detail. Jadi kalau bisa ya emang harus di-review dulu sebelum benar-benar giliran kita ujian itu dipanggil gitu. Nah, tapi nggak selamanya sistem ujian skillab itu kayak gitu guys. Ada juga sistem ujian skillab itu dengan berupa soal-soal. Nah, itu biasanya tuh kita dimasukkan satu kelompok itu ke dalam ruangan, suatu ruangan, terus nanti dikasih soal-soal. Nah, biasanya tuh kita mengerjakan satu soal itu 1 menit. Nah, jadi nanti ada dosen yang mengawasi kita ujian, terus nanti kalau kita dikasih satu soal, biasanya tuh di setiap meja yang kita duduk itu ada soalnya. Terus kita berada di meja A misalnya kan, ada soal di situ, terus kita kerjakan. Apabila waktunya itu udah sampai 1 menit, maka akan ada lonceng berbunyi yang akan diketuk oleh dosen pengawasnya. Itu artinya kita harus pindah ke kursi sebelah untuk mengerjakan soal berikutnya sampai kita sampai di kursi terakhir. Nah, berarti kita sudah sampai di soal terakhir. Nah, bisa juga kayak gitu ujian skillabnya. Kalau nggak berupa tindakan, berarti berupa soal, tapi ngerjakan soal itu 1 menit untuk 1 buah soal. Gimana? Kalian terbayang nggak sih guys gimana suasana pada saat skillab dan ujian skillab ini? Menurut kalian ini menyeramkan atau justru sangat seru gitu? Nah, jadi kayak gitulah guys gambaran pada saat kita skillab dan juga ujian skillab. Nah, pada saat di kelas itu nggak selamanya itu dosen yang menjelaskan materi kepada kita, tapi ada kalanya kita itu dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di kelompok-kelompok itu nanti akan diberikan beberapa materi yang berbeda. Terus nanti kelompok itu yang akan mempresentasikan di depan kelas materi apa yang mereka dapatkan. Misalnya di satu kelas itu dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok A misalnya dapat pembahasan mengenai pasien dengan diabetes mellitus. Kelompok B misalnya dapat pasien dengan stroke. Kelompok C misalnya dapat pasien dengan hipertensi. Nah, nanti itu maksudnya tuh ASKEP ya, asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit ini. Nah, gitu nanti terus akan dipresentasikan di depan kelas perwakilan dari setiap kelompoknya. Nah, nanti juga akan ada tanya jawab di akhir sesi. Itu tanya jawabnya itu antar mahasiswa ke mahasiswa yang presentasi itu. Seperti itulah sistem pembelajaran ataupun proses belajar mengajar yang ada di kampus kita itu guys. Oh ya guys, jadi di setiap minggunya itu di Fakultas Keperawatan ini itu pada setiap hari Jumat ada yang namanya itu kalam. Jadi di hari Jumat itu di jam 8 sampai jam 10 itu nggak boleh diisi sama kuliah sama perkuliahan gitu, karena itu emang jadwal khusus untuk kerohanian. Jadi kita itu pada jam 8 sampai jam 10 pagi di hari Jumat itu kita akan berkumpul di Masjid Akramunas. Nah, itu kita biasanya tuh mendengarkan ceramah
ataupun materi-materi keagamaan, entah itu dari ustadz undangan atau dari dosen kampus kita sendiri. Oh iya, kita itu belajar itu dalam 1 minggu itu cuma 5 hari ya guys, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan Sabtu Minggu itu merupakan jadwal libur. Nah, jadi di Sabtu dan Minggu itu bisa digunakan untuk kita berorganisasi. Organisasi itu penting menurut aku. Jadi disarankan untuk kita semua mengikuti minimal 1 organisasi di kampus. Nah, di keperawatan ini juga nggak selalu yang namanya belajar terus, nggak cuma belajar aja, tapi semua bakat yang kalian punya itu tetap bisa kalian kembangkan di sini. Karena biasanya tuh juga tetap ada yang namanya lomba-lomba seni di keperawatan itu. Misalnya itu kemarin ada Nursing Award. Nah, di situ banyak lomba, ada lomba akustik, lomba nyanyi, terus masih banyak lagi lomba-lomba lainnya yang dilakukan atau yang diadakan di Fakultas Keperawatan ini. Dan kemarin itu juga ada lomba olahraga. Jadi semua bakat yang kalian punya itu nggak bakalan terpendam kok di kampus ini, tetap bakalan ada pengembangan bakat yang kalian punya itu, tetap akan dieksplor lagi gitu. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita benar-benar masuk ke kampus itu? Jadi yang pertama kita harus niat terlebih dahulu, karena ada beberapa jenis orang yang memang di keperawatan itu bukanlah pilihan pertamanya. Jadi kalian itu harus bisa ikhlas dulu sama yang ada sekarang. Kalau kalian sekarang di sini berarti emang kalian itu ditakdirkan di fakultas ini. Nggak cuma di sini, nggak cuma di fakultas keperawatan aja yang kayak gini, maka di fakultas-fakultas lain juga sering terjadi insiden seperti ini. Mereka tuh nggak terima bahwa mereka itu diterima di kampus itu. Jadi yang pertama guys, kalian harus niatkan dulu kalian di sini ingin menuntut ilmu, dan kalian itu harus ikhlas untuk belajar. Karena kalau belajar itu dengan rasa terpaksa, karena itu pasti nanti akan menghasilkan sesuatu yang nggak bagus gitu. Nah, selanjutnya itu kita harus punya semangat belajar yang sungguh-sungguh. Karena kalau kita emang udah niat dari hati, terus kita emang udah ikhlas, pasti nanti semua ilmu yang kita terima itu bakalan masuk ke otak kita. Terus guys, usahakan untuk cara belajar itu bukan dengan dihafal, tapi dengan dipahami. Nah, karena itu nanti lengket itu bakalan lebih lama daripada kita cuma menghafal, karena hafalan itu pasti akan lupa guys. Terus guys, kita harus bisa buang jauh-jauh rasa takut dan rasa malas yang ada di dalam diri kita. Karena memang malas tuh nggak ada obatnya, karena cuma kita yang bisa ngendaliin rasa malas kita. Dan selanjutnya itu jangan malas-malas atau jangan segan-segan untuk mereview lagi pelajaran yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu. Dan setiap mata kuliah yang kalian pelajari itu kalian harus memiliki catatan sendiri, karena kita itu biasanya lebih bisa memahami dengan catatan kita sendiri daripada catatan orang lain. Nah, mungkin segitu dulu ya guys untuk kali ini. Jika emang masih ada pertanyaan tentang kehidupan seputar kampus, kalian bisa tanyakan langsung ke aku, bisa melalui Instagram aku. Nanti aku cantumkan Instagram aku di description box. Kalian bisa DM aku di sana. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga informasi yang sudah saya berikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.